Shalom remaja pemuda Kristus, selamat bergabung di live streaming GKA Elion. Kita bersyukur karena kita masih dapat diberi kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah live streaming hari ini. Dan saya harap kita juga bisa mengikuti setiap liturgi yang ada supaya kita bisa dibangunkan dan dikuatkan melalui puji-pujian dan firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari saat ini saya ajak kita bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Selamat beribadah dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan menyertai setiap kita. Amin. Teman-teman, sungguh bersyukur kita punya Tuhan yang begitu hebat dan begitu mulia. Tak ada satupun yang dapat menggantikan Dia, hanya Dialah yang layak kita sembah dan kita muliakan. Mari bersama-sama kita memujikan lagu ini. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan. Tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Yesus, bersyukur Bapa kita punya Allah seperti Engkau. Bersyukur juga kalau pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah
kepada Engkau. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang tolong berkati setiap dari kami. Engkau mau siapkan hati dan pikiran setiap dari kami, sehingga kami bisa memuji Engkau, kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan ibadah ke depan, menyerahkan hati dan pikiran kami ke depan, hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, Tuhan Yesus menyatakan, bersukacitalah senantiasa. Senantiasa artinya setiap waktu kita dapat merasakan sukacita dari Tuhan. Mari bersama-sama kita mau bersukacita untuk Tuhan. Mari sama-sama kita mau memujikan sukacita surga. Sungguh kiranya sukacita surga dapat memenuhi kita semua. Tuhan pernah berkata bahwa sukacita yang Dia berikan tidaklah sama dengan sukacita di dunia ini. Sukacita dunia bersifat sementara, sedangkan sukacita Tuhan bersifat selamanya, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik. Oleh karena itu kita dapat berkata, nyamanlah, nyamanlah jiwaku, segala sesuatunya akan baik-baik saja. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roar, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control that Christ has regarded my helpless estate and has shed His
Ya shalom remaja pemuda Elion, senang sekali saya hari ini boleh melayani kalian walaupun tidak bisa berjumpa secara langsung ya. Dan di kesempatan kali ini saya juga mau mengucapkan bagi teman-teman selamat yang sudah boleh lulus ya, graduation ya. Walaupun mungkin ada sedikit kesedihan karena kita tidak bisa graduation dengan langsung gitu ya. Dengan langsung karena ada masalah, kita harus graduation secara online jadi kita nggak bisa menikmati ya gitu, tetapi nggak apa-apa, kita congrats buat teman-teman. Oke, mari sebelum kita memulai, kita boleh berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini, untuk waktu yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Tuhan tolong biarkanlah di dalam waktu-waktu seperti ini Tuhan firman-Mu itu boleh mengingatkan setiap kami, firman-Mu itu boleh memimpin kami secara khusus di dalam masa muda kami. Supaya sungguh Tuhan kami boleh menggunakan masa muda kami dengan berguna, dengan bermanfaat dan boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang boleh sertai, hilangkan segala gangguan yang ada Tuhan sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal hingga selesainya dan kami boleh beroleh berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, saya mau bertanya terlebih dahulu, menurut kalian kira-kira apa hal yang paling berharga yang kalian miliki? Nah coba pikirkan hal apa yang paling berharga yang kalian miliki. Jadi yang kalian miliki ya, bukan yang tidak kalian miliki ya. Jadi coba pikirkan teman-teman, menurut kalian kira-kira hal paling berharga yang kalian miliki saat ini? Apa kira-kira? Sudah tahu jawabannya? Nah apa kira-kira? Ada yang mungkin menjawab uang gitu ya, atau iPhone 12 mungkin gitu ada. Itu masih kurang berharga teman-teman gitu ya. Ada lagi enggak? Kira-kira apa? Jawaban apa? Mungkin ada yang menjawab kesehatan. Betul teman-teman. Kesehatan gitu ya. Kesehatan adalah hal yang berharga. Apalagi di tengah kondisi seperti ini ya, ketika kita punya badan yang sehat itu hal yang sangat berharga yang kita miliki. Nah tetapi bukan itu yang Krishna maksudkan. Karena ada hal yang lebih berharga daripada kesehatan. Nah apa? Ada lagi jawaban yang lain apa? Mungkin ada yang jawab temanku, sahabatku, pacarku, papa mama. Ya, orang-orang yang kita kasih itu adalah hal-hal yang berharga dalam hidup kita. Karena itu ketika kita bisa bersama-sama dengan mereka, secara khusus di tengah kondisi seperti ini, kita dibatasi oleh jumlah, oleh jarak. Tetapi ketika kita masih bisa bersama dengan mereka, kita perlu mensyukuri mereka ya. Bersyukur untuk papa mama yang masih ada untuk kita, untuk emak engkong mungkin yang masih ada, untuk teman, sahabat, bahkan orang pacar, orang-orang yang mengasihi kita, kita perlu bersyukur untuk itu. Tetapi ada hal yang lebih berharga dari itu. Ada yang lebih berharga. Apa teman-teman kira-kira? Iya. Hidup itulah yang lebih berharga teman-teman. Hidup kita ini yang berharga. Bayangin teman-teman, tahu nggak harga ginjal kita berapa kalau dijual teman-teman? Mahal teman-teman gitu ya. Tetapi Krishna saranin jangan dijual untuk beli PS5. Tabung dulu teman-teman ya. Nabung nanti launching baru beli gitu ya. Nah hidup kita ini berharga teman-teman gitu ya. Hidup kita berharga, tetapi hidup kita ini berharga bukan karena kita memiliki organ-organ penting, organ-organ yang mahal. Mata kita, jantung, paru, ginjal, bukan teman-teman. Tetapi hidup kita berharga karena kita memiliki waktu. Itu yang penting teman-teman. Waktulah yang paling berharga di dalam hidup kita. Coba kita kalau kita nggak punya waktu, untuk apa organ-organ itu semua? Kita punya organ yang sehat, tetapi kita nggak punya waktu. Untuk apa? Kalau kita nggak punya waktu, untuk apa orang-orang yang mengasihi kita? Tidak ada gunanya. Kalau kita tidak punya waktu, untuk apa segala hal yang kita miliki? Tidak ada gunanya teman-teman. Waktulah hal yang paling berharga yang kita miliki dalam hidup ini. Nah, menurut kalian kira-kira apa yang membuat waktu itu berharga? Coba pikirkan teman-teman. Waktu itu berharga karena yang pertama, karena waktu itu tidak bisa dibeli. Betul ya? Kita tidak bisa membeli waktu teman-teman. Bayangin, itulah kenapa waktu berharga. Yang kedua, kenapa waktu itu begitu berharga? Karena tidak bisa ditambah.
Tidak bisa dibeli jelas, gak bisa nambah teman-teman gitu ya. Itulah kenapa berharga. Kalau dikurangin mungkin bisa. Tapi emang ada yang mau waktunya dikurangin. Saya percaya tidak ada teman-teman. Itulah kenapa waktu berharga. Yang ketiga teman-teman, kira-kira kenapa waktu itu kok berharga? Karena gak bisa disimpan. Ketika kita mempunyai sesuatu hal yang berharga, barang yang berharga, biasanya kita apa? Kita simpen kan, kita jaga, kita rawat. Nah tetapi masalahnya waktu begitu berharga, tetapi kita nggak bisa menjaganya teman-teman. Kita nggak bisa menyimpannya. Itulah kenapa waktu selain berharga, dia begitu penting. Gitu ya. Dan yang keempat, yang terakhir, kenapa waktu itu begitu berharga? Karena waktu itu tidak bisa diulang. Kita tidak bisa menyimpannya, dia selalu berjalan terus dan tidak bisa diulang. Oh ada kok minggu depan kan minggu, betul. Minggu depan tetap minggu. Tetapi minggu yang berbeda dengan hari ini. Minggu 5 Juli 2020 itu cuma sekali. Minggu depan beda bulan. Tahun depan beda tahun teman-teman. Gitu ya. Tidak sama. Waktu kita tidak pernah diulang sebenarnya. Itulah kenapa hari ini Ko Krishna ingin membahas tentang waktu, teman-teman. Apalagi masa muda, masa remaja. Itu sungguh berharga. Apa yang tidak dimiliki orang tua, tetapi dimiliki anak muda. Yaitu masa muda. Itu penting teman-teman. Karena ketika kita muda, kita kuat, kita memiliki badan yang sehat, kita begitu pintar, kita mudah mengingat, dan kita itu begitu kreatif. Itulah masa muda teman-teman. Dan itulah yang tidak dimiliki orang tua. Kita punya itu teman-teman. Dan itu sangat diinginkan masa muda teman-teman. Nah apalagi di dalam masa-masa new normal hari ini. Kita tahu bahwa waktu kita akan banyak sekali kita habiskan di rumah. Betul nggak teman-teman ya? Karena semuanya serba online. Dan kita nggak tahu ini akan kapan selesainya teman-teman gitu ya. Dan biasanya ketika kita di rumah yang terjadi apa? Kita kurang produktif. Benar gak teman-teman? Karena itu hari ini Ko Krishna pengen mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita bisa menggunakan waktu yang kita miliki secara khusus masa muda kita yang begitu berharga teman-teman. Nah karena itulah mari Ko Krishna ajak kita melihat dua bagian Alkitab. Tetapi yang pertama kita buka terlebih dahulu. Bagian yang pertama terambil dari Pengkhotbah 11 ayatnya yang ke-9 sampai ke-10. Pengkhotbah 11 ayat 9-10 ini bagian yang pertama. Teman-teman bisa baca lewat layar ya. Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai 10. Kalau bisa teman-teman juga ikut baca ya di rumah ya. Ini cuma 2 ayat. Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai 10. Nah, lihat teman-teman, menarik ya. Di sana Alkitab sudah menuliskan nasihat bagi pemuda-pemudi, nasihat bagi para remaja. Nah ini pas teman-teman buat setiap kita. Gitu ya. Nah kita baca. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Nah bagian pertama ini apa yang kita pelajari dari kitab Pengkhotbah tentang waktu masa muda kita. Bagaimana Pengkhotbah mengajarkan kita cara menggunakan, cara memanfaatkan waktu kita teman-teman. Gimana caranya? Caranya gimana? Yaitu dengan menikmatinya teman-teman gitu ya. Orang yang menggunakan waktu dengan baik, gitu ya, mereka itu bahagia. Kalau hidup kita itu sedih, kita sebenarnya tidak menggunakan waktu kita dengan baik. Itulah kenapa di ayat 10 dikatakan, buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu teman-teman. Jadi kita itu jangan sampai sedih, jangan sampai menderita, jangan sampai stres, jangan sampai galau, jangan sampai bosan teman-teman. Karena ketika kita sedih, ketika kita galau, kita sebenarnya membuang waktu kita yang sangat berharga. Bayangin teman-teman, gitu ya. Kita cuma hidup sekali, YOLO ya, you only live once. Tetapi ketika kita hidup kita itu susah, menderita, stres, penuh tekanan. Betapa membuangnya waktu yang berharga, betul nggak teman-teman? Gitu. Itulah kenapa kalau kita sedih, itu sebenarnya kita tidak menggunakan waktu dengan baik. Kalau kita galau,
Makanya putus cinta jangan lama-lama. Itu kita sedang membuang waktu kita. Wasting time. Gitu. Jadi pengkhotbah itu mengajarkan bagaimana cara kita itu menggunakan waktu dengan baik. Waktu dengan tepat. Yaitu apa? Dengan bahagia teman-teman. Dengan bahagia gitu ya. Makanya katakan buanglah sedih. Bahagia. Berbahagialah. Nah yang menjadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa berbahagia dalam hidup ini? Gimana supaya kita bahagia? Gimana teman-teman? Gampang, ya melakukan hal yang menjadi kesukaan kita dong, betul kan? Yang menjadi kesenangan kita gitu loh. Nah itulah ayat 9 dikatakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Mantap teman-teman, betul gak? Keinginan hati dan keinginan mata. Kalian mau apa? Sok lakukan gitu ya. Kalian mau ngerokok? Lakukan. Kalian mau melakukan hal yang aneh-aneh? Lakukan. Kalian mau nonton yang enggak-enggak? Nontonlah. Kalian mau melakukan cabul, mesum, relasi pacaran kalian aneh-aneh, lakukan teman-teman. Nih katanya, keinginan hatimu dan apa yang kau ingini di matamu, lakukan. Enak gak teman-teman? Enak ya. Dosa, apalagi dosa, gak ada dosa gak enak. Kalau dosa enak, kita gak akan jatuh teman-teman. Gitu ya. Nah, lakukan. Enak gak teman-teman? Gitu ya. Tetapi perhatikan ya, ingat nih di sana. Kelanjutannya dibaca teman-teman, yaitu apa? Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Perhatikan teman-teman ya. Kalian lakukan sesukamu, sesuka hatimu, sesuka pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Artinya apa? Allah akan menuntut pertanggungjawaban untuk segala hal yang kita lakukan teman-teman. Gitu. Dan di sini kita belajar apa? Satu hal. Catat teman-teman. Apa yang menyenangkan belum tentu membawa kebahagiaan. Kok Krisna ulangi, apa yang menyenangkan kita belum tentu membawa kebahagiaan. Dosa menyenangkan enggak? Menyenangkan. Tetapi membawa kebahagiaan enggak kepada kita? Enggak. Ketika kita melakukan dosa, kita senang pertama. Tetapi apa? Kita akhirnya sedih. Kita semakin terpuruk. Kita semakin menyesal. Jadi apa yang menyenangkan kita belum tentu membawa kebahagiaan. Tidur terus. Senang enggak? Senang. Tapi bahagia enggak? Enggak. Akhirnya kan stres kan? Waduh kok aku membuang waktuku berharga. Nonton Netflix terus gitu ya. Main game terus. Seneng enggak? Seneng gitu ya. Tetapi apakah membawa kebahagiaan pada akhirnya? Enggak. Jadi ingat teman-teman. Apa yang menyenangkan belum tentu membawa kebahagiaan. Maka yang menjadi pertanyaan selanjutnya. Lalu bagaimana supaya kita itu bisa bahagia? Hal apa yang dapat membawa kebahagiaan dalam hidup kita? Itu pertanyaan yang utama teman-teman. Kalau kita menggunakan waktu kita dengan baik itu harus dengan bahagia. Melakukan sesuatu yang membawa kebahagiaan. Apa itu? Nyatanya ketika kita melakukan yang menyenangkan, nyatanya belum tentu membawa kebahagiaan. Jadi apa yang dapat membawa kebahagiaan? Nah mari kita lihat bagian yang kedua, bagian firman Tuhan yang kedua yang terambil dari Kejadian 5 teman-teman. Kita lihat ya Kejadian 5 ayatnya yang ke-6 sampai 31. Wah cukup panjang teman-teman ya. Kejadian 5 ayat 6 sampai ke 31. Gitu ya. Tetapi kita nggak akan membaca semuanya. Kita akan membaca bagian-bagian tertentu. Nah ini sebenarnya memiliki pola teman-teman. Tapi kita baca ya. Yang pertama ini berbicara tentang keturunan Adam teman-teman. Jadi kalian tahu ya. Adam itu anaknya nggak cuma 2 teman-teman ya. Sedikit info bagi yang belum tahu. Jadi Adam itu anaknya bukan cuma Kain dan Habel. Tetapi anaknya banyak. Cuma yang dicatat itu Kain, Habel dan Set teman-teman. Itu yang dicatat. Nah yang lain nggak perlu dicatat. Bayangin yang dicatat satu aja kalian nggak membaca apalagi ditulis semua gitu ya. Oke teman-teman kita balik. Kita lihat Kejadian 5 ayatnya yang ke-6 terlebih dahulu teman-teman. Di sana dikatakan setelah Set hidup 105 tahun, wih panjang ya, ia memperanakan Enos. Ayat 8, jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Jadi setelah memperanakan Enos, ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Nah yang kedua kita lihat, setelah Enos, ayat 9 ya,
setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan. Lompat ayat 11, jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Lompat lagi, ayat 12. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalael. 14. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Lompat ayat 15. Setelah Mahalael hidup 65 tahun, ia memperanakkan Yared. Ayat 17, jadi Mahalael mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Lompat lagi ayat 18, setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henok. Gitu ya. Ayat yang ke-20, jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Ayat 21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Ayat 22, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Ayat 25. Setelah Metusalah hidup 180 tahun, ia memperanakkan Lamek. Ayat 27, jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Dan seterusnya teman-teman, ini nanti kita akan menemukan namanya Nuh. Nah, bosan gak teman-teman baca ini? Bosan ya teman-teman. Tetapi sadar gak, itulah kehidupan kita. Membosankan. Kehidupan itu hanya sekedar apa? Lahir, bertumbuh, bekerja, nikah, punya anak, mati. Lalu lahir, bertumbuh, keturunan selanjutnya lahir, bertumbuh, kerja, punya anak, mati. Gitu terus hidup manusia. Bosan gak? Membosankan teman-teman, sama seperti yang kita baca. Tetapi yang menarik ketika kita melihat salah satu bagian, yaitu bagiannya Henok, gitu ya, kita melihat sesuatu yang berbeda di sana. Jadi kalau yang lain dikatakan hidupnya segini, lalu dia punya anak, laki-laki dan perempuan, lalu ia hidup berapa ratus tahun lagi, lalu mati. Gitu terus teman-teman, gitu ya. Tetapi kalau kita melihat bagian Henok, kita melihat sesuatu yang berbeda. Di sana dikatakan ia hidup seperti ini, punya anak, dan tidak dituliskan memperanakkan laki-laki dan perempuan lalu mati. Enggak, tetapi ditulis apa di sana? Henok mencapai umur 300 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Ada yang berbeda teman-teman. Walaupun sama-sama mati, tetapi dituliskannya pun berbeda. Dia ditulis apa? Diangkat oleh Allah. Artinya apa? Ketika dia pergi, dia meninggalkan dunia ini. Setidaknya kita tahu dia kemana, teman-teman. Nah, dari bagian ini apa yang menarik? Yang pengen Ko Krisna sampaikan adalah Henok itu menunjukkan sebuah esensi yang penting, teman-teman. Yaitu apa? Hidup itu bukan tentang seberapa lama kita hidup. Hidup bukan tentang masalah seberapa lama kita hidup, tetapi seberapa bermaknanya kita hidup. Itu penting, teman-teman. Ko Krisna ulangi, hidup itu bukan masalah lama atau pendek, panjang atau pendek umur kita, tetapi seberapa bermaknanya kita hidup. Kalau kita lihat teman-teman, umur Henok itu cuma berapa? Sepertiga. Yang lain 900, 800. Henok umurnya cuma berapa? 300-an. 360 sekian lah. Nah kalau kita lihat hari ini, ya kan, kira-kira umurnya berapa? 25, 30. Sepertiga umur pada umumnya teman-teman. Jadi Henok ini bisa dikatakan mati muda, teman-teman. Tetapi Henok mengajarkan sesuatu. Bahwa hidup itu bukan masalah panjang atau pendek. Tetapi seberapa bermaknanya kita hidup. Itu yang penting teman-teman. Seringkali apa? Kita ya, ini sedikit apa pengetahuan teman-teman. Kalau orang meninggalnya tua, itu kita wajar teman-teman. Tetapi kalau yang meninggal itu anak-anak, masih muda, itu sangat disesali teman-teman. Gitu. Kenapa? Waduh masih muda gitu. Sangat disesali teman-teman. Jadi kita secara tidak langsung gitu ya, bahkan ulang tahun ya, kita selalu katakan apa? Selamat panjang umur. Jadi kita itu seakan-akan lebih takut pendek umur daripada takut hidup tidak bermakna. Itu penting teman-teman. Gitu ya. Hidup itu bukan masalah panjang pendek umur kita.
Tetapi hidup itu berbicara. Apakah hidup kita bermakna atau tidak. Itu yang disampaikan oleh Henokh, teman-teman. Nah, jadi sekarang yang menjadi pertanyaannya, gitu ya. Tadi kok Krishna bilang, apa yang menjadi kesenangan kita belum tentu membawa kebahagiaan. Tetapi apa yang bermakna, itulah yang membawa kebahagiaan. Nah, sekarang kita menjawab, maka apa yang bermakna itu? Hal apa yang memberikan makna dalam hidup kita? Apa yang memberikan makna dalam hidup kita, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Apa? Kalau mau tahu, kita melihat ke belakang, teman-teman. Gitu ya. Kita melihat akhir kehidupan kita. Nah, kita belum mati nih, kita belum meninggal. Tetapi kita melihat di akhir kehidupan kita, apa sih yang kita peroleh? Apa yang kita peroleh? Canda-candaan biasanya apa? 2 kali 1, teman-teman ya. Peti mati. Dan ketika kita meninggal, di situ ada apa? Sebuah obituary. Yaitu apa? Berita kematian, teman-teman. Di dalam berita kematian itu yang tertulis apa sih? Nama kita, siapa yang kita tinggalkan, betul kan? Lalu umur kita, betul loh, tanggal lahir, tanggal mati. Betul nggak, teman-teman? Bukankah itu yang kita baca di dalam bagian ini? Ini sebenarnya berbicara tentang obituary. Namanya siapa, punya anak siapa, ninggalin siapa, umurnya berapa, lahirnya berapa tahun dia hidup. Dilihat kan dari lahir sampai mati, dilihat umurnya berapa. Ini obituary, teman-teman. Berita kematian gitu ya, berita kematian dari nama-nama tokoh itu gitu ya. Nah, kita lihat, teman-teman. Kok Krishna tanya, ada nggak di sana tercatat gelar kita? Ada nggak di sana tercatat prestasi kita? Ada nggak di sana tercatat segala kekayaan kita, apa yang kita miliki? Ada nggak tercatat di sana? Tidak ada, teman-teman. Gitu. Jadi apa yang kita capai belum tentu memberi makna dalam hidup kita. Oh ya udah kok, berarti aku nggak usah sekolah, nggak usah prestasi. Bukan seperti itu, teman-teman. Tetapi nyatanya apa? Itu belum memberikan makna apa-apa dalam hidup kita. Jadi apa yang sebenarnya memberikan kita makna? Henokh memberi kita tahu, yaitu apa? Di dalam hidupnya, dia hidup bergaul dengan Allah. Itu yang penting, teman-teman. Itu yang pengen Ko Krishna sampaikan. Ko Krishna pengen sharing, teman-teman, apa yang menjadi turning point ya, titik balik Ko Krishna. Ko Krishna ini sebenarnya dulu ya, bagi mungkin yang beda sih, umurnya jauh gitu ya. Ko Krishna ini sama sekali hidup itu nggak punya tujuan, teman-teman. Punya mimpi, nggak punya tekad. Intinya apa? Nggak punya tujuan juga, males-malesan, teman-teman. Gitu ya, males-malesan. Ko Krishna nggak pernah belajar gitu ya, nggak pernah belajar, nyontek. Pernah sekali Ko Krishna ujian, telepon temennya Ko Krishna, namanya Priska gitu ya. Pris, besok ujian apa? Ini ujian tengah semester. Ko Krishna nggak tahu besok ujian apa, teman-teman. Gitu ya. Ko Krishna tanya, besok ujian apa? Ujian mat, Kris gitu. Ko Krishna tanya, susah nggak? Waduh, susah nah. Kamu belajar nggak? Belajar nah, susah. Ya wes Pris, kamu aja yang pinter belajar nggak ngerti. Buat apa aku belajar? Susah, nggak belajar, teman-teman. Besok tanya lagi, Pris, besok ujian apa? Ujian agama, Kris, gitu ya. Gampang nggak? Gampang. Ya wes, lek gampang, gak usah belajar. Sama aja, teman-teman. Mau susah, mau gampang, sama-sama gak belajar. Ko Krishna nggak ada tujuan. Gak ada tujuan. Bahkan ketika Ko Krishna kuliah, Ko Krishna mikir, teman banyak di mana, Ko Krishna akan ikut. Betapa tidak memilikinya tujuan Ko Krishna. Sampai suatu kali Ko Krishna ingat di sore hari, Ko Krishna sedang berbaring di kamarnya Ko Krishna tiba-tiba memikirkan tentang kematian, teman-teman. Di situ Ko Krishna berpikir, buat apa aku harus hidup, aku hidup, kalau akhirnya aku harus mati, teman-teman. Gitu. Ko Krishna mikir waktu itu. Dan disitulah salah satunya juga momen di mana Ko Krishna itu menerima Kristus itu sebagai juru selamatnya Ko Krishna. Ko Krishna dari dulu Kristen, teman-teman. Papa mama Kristen, guru sekolah minggu. Jadi sejak kecil Ko Krishna udah dibaptis, ikut ke gereja. Tetapi belum tentu itu menjadikan kita orang Kristen, teman-teman. Kita menjadi orang Kristen itu ketika kita benar-benar menerima Tuhan dalam hidup kita. Dan disitulah menjadi titik balik dari Ko Krishna. Ko Krishna di sana menangis, Ko Krishna bilang, hanya satu yang bisa menyelamatkan saya. Aku tidak mau mati, aku ingin tetap hidup. Dan disitulah Ko Krishna menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan ajaibnya, teman-teman,
Tuhan Yesus itu mengubah Ko Krishna bertahap hari demi hari. Ko Krishna waktu itu nggak tahu. Tetapi ketika Ko Krishna kemarin mempersiapkan hal ini, ketika Ko Krishna melihat kembali ke belakang, Ko Krishna merasakan begitu banyak hal yang berbeda, hal yang berubah dari Ko Krishna. Dari yang nggak punya tujuan, Ko Krishna menjadi punya tujuan. Dari yang nggak bertanggung jawab dalam hidupnya, Ko Krishna lebih bertanggung jawab dalam hidup ini. Kristus memberikan makna dalam hidup Ko Krishna. Itu yang ingin Ko Krishna sampaikan kepada teman-teman. Sekali lagi Ko Krishna ingin mengulang. Yang menyenangkan belum tentu membawa kebahagiaan. Tetapi yang bermakna pasti membawa kebahagiaan. Ketika Ko Krishna menerima Tuhan sebagai juru selamat, di situ Ko Krishna mengalami sukacita yang besar. Sungguh teman-teman, ada sukacita yang luar biasa. Ko Krishna itu hidupnya itu berubah, gitu ya. Dari yang nggak ada sukacita, cemberut, Ko Krishna sekarang berubah, lebih pede teman-teman. Banyak hal yang berubah teman-teman, walaupun masih terus diproses teman-teman. Tetapi di situ Ko Krishna merasakan kebahagiaan, dan Ko Krishna bisa merasakan perbedaannya. Ketika Ko Krishna bikin dosa, Ko Krishna itu sedih. Ko Krishna itu nggak bahagia, seneng, tetapi nggak bahagia, ada penyesalan. Tetapi ketika Ko Krishna melakukan sesuatu yang Tuhan pengen, itu memberikan kebahagiaan teman-teman. Ketika Ko Krishna melakukan firman Tuhan, dan salah satunya ketika Ko Krishna menjawab panggilan Tuhan, Ko Krishna itu bahagia teman-teman. Maka disitulah Ko Krishna ngerti apa yang membawa kebahagiaan dalam hidup Ko Krishna. Yaitu ketika Ko Krishna melakukan apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Itulah yang menjadi makna dalam hidup Ko Krishna. Walaupun mungkin masih bebal, seringkali masih pengen yang enak-enak daripada yang bermakna. Tetapi teman-teman, di sini kita belajar. Kalau kita pengen hidup kita bahagia, maka kita perlu melakukan hal yang bermakna. Kita harus memiliki sesuatu yang bermakna dalam hidup kita. Dan itu dimulai ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Hidup itu menjadi bermakna ketika kita memiliki sesuatu yang kekal di dalam hidup ini, yaitu Kristus. Sudahkah kita sungguh-sungguh sebagai anak muda, sebagai remaja Tuhan, kita sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita? Kalau kita tidak pernah punya Tuhan, jangan harap kita pernah memiliki makna hidup. Jangan harap kita punya kebahagiaan dalam hidup ini. Ko Krishna sudah buktikan, setiap orang yang memiliki Tuhan, dalam hidupnya selalu ada kebahagiaan di sana. Karena mereka memiliki makna dalam hidup ini. Kita memiliki tujuan untuk apa aku hidup. Bukan hanya sekedar mengejar materi, tetapi ada tujuan yang mulia yang kita kejar. Jadi sudahkah kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita? Kalau saat ini teman-teman, walaupun teman-teman Kristen, papa mama dari dulu aja teman-teman Kristen, tetapi itu belum tentu menunjukkan kalian Kristen. Kalau kalian belum menerima Tuhan Yesus secara pribadi, saat ini teman-teman jangan keraskan hati kalian. Terima Tuhan sungguh-sungguh. Buka hati kalian, doa, undang Tuhan. Aku mau engkau benar-benar masuk dalam hidupku, sehingga aku boleh memiliki makna hidup. Aku boleh memiliki sebuah kebahagiaan. Aku bisa menikmati, aku bisa bahagia dalam hidup ini. Dan jikalau saat ini teman-teman sudah menerima Tuhan dalam hidup kalian, sudahkah kita bergaul dengan Allah? Sudahkah kita mengerti kehendaknya? Sudahkah kita mengerjakan kehendaknya? Itu yang penting teman-teman. Kenapa banyak orang Kristen, remaja-remaja Kristen, mereka gak bahagia? Yaitu seperti yang Ko Krishna sampaikan. Mereka sudah terima Tuhan, tetapi apa? Mereka masih hidup di dalam dosa. Mereka maunya yang enak-enak. Dosa itu enak, tetapi tidak pernah membawa kebahagiaan teman-teman. Kalau kalian ingin bahagia, taati firman Tuhan, baca firman Tuhan, cari tahu kehendak Tuhan apa, lakukan. Kalian akan bahagia. Jangan buang waktu kalian yang berharga dengan sesuatu yang sia-sia, tidak ada makna. Pengkhotbah mengatakan, sebab, Ko Krishna membacakan ya, Pengkhotbah 11 ayat 9. Sebab kemudaan dan fajar hidup adalah sia-sia. Artinya apa? Masa muda kita tidak akan selamanya. Begitu cepat berlalu. Karena itu teman-teman, jangan sia-siakan masa muda kalian. Ketika kalian masih muda, pakai kekuatan kalian, kreativitas kalian, waktu kalian yang berharga itu untuk melayani Tuhan. Gunakan waktu itu untuk bekerja bagi Tuhan teman-teman. Maka di sana kalian tidak akan pernah menyesali hidup kalian dan kalian memiliki kebahagiaan yang luar biasa. Masa mudanya Ko Krishna, masa remaja, sekarang masih muda sih gitu ya. Masa remaja Ko Krishna sangat menikmati. Kenapa?
karena Ko Krishna melayani Tuhan bersama dengan teman-teman. Itu sebuah kebahagiaan teman-teman. Lakukan. Kalau belum terima Tuhan, terima Tuhan. Kalau kalian sudah terima Tuhan hari ini, jangan terus hidup dalam dosa. Tetapi cari tahu Tuhan pengen apa, kerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Sebagai penutup teman-teman, jangan bodoh dengan berpikir bahwa aku masih muda, umurku masih panjang. Emang kalian tahu seberapa panjang umur kalian? Kita tidak pernah tahu umur kita. Karena itu teman-teman, jangan bodoh. Jangan berpikir hidupmu panjang. Karena berlalunya begitu cepat dan kita tidak pernah tahu. Marilah kita memiliki makna hidup dengan menerima Tuhan, dan kalau kita sudah menerima Tuhan, lakukan apa yang menjadi kehendaknya. Maka masa mudamu akan menjadi masa muda yang penuh kebahagiaan. Bukan hanya masa mudamu, tetapi hidupmu adalah hidup di dalam kebahagiaan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan setiap kami. Bagaimana Tuhan kami bisa menggunakan waktu yang Tuhan beri kepada kami dengan sangat berguna, dengan sangat efektif, dan kami bisa menikmatinya. Yaitu dengan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena ketika kami melakukan kehendak-Mu Tuhan, ketika kami bekerja, bergaul dengan Engkau, kami boleh memiliki makna hidup yang sesungguhnya. Dan makna hidup itulah Tuhan yang membuat kami boleh berbahagia dalam hidup ini. Tuhan, seringkali kami melakukan apa yang menjadi kesenangan hati kami, apa yang menjadi kenikmatan apa yang kami pandang. Tetapi Tuhan, sebenarnya itu tidak pernah membawa kami ke dalam kebahagiaan. Kami hanya senang sejenak, tetapi justru semakin menghancurkan kita, membuat kami semakin terpuruk. Tuhan, tolong kami Tuhan sebagai anak muda, anak remaja di dalam segala kreativitas kehebatannya. Bantu kami Tuhan untuk kami bisa menggunakannya untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman, dengan sikap hormat kita boleh mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, hidup itu bukan masalah pendek atau panjang, tapi hidup itu adalah bermakna atau tidak. Dan ketika suatu hidup yang bermakna, memerlukan kekekalan di dalamnya. Yesuslah kekekalan itu. Dengan itu, kekekalan itu hanya dapat ditemukan di dalam Yesus. Mari bersama-sama kita mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mau memberikan persembahan dengan ucapan syukur. Mari kita mau pujikan Sejak Yesus di Hatiku. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku,
Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu bisa tertanam dalam hati kami dan kami bisa melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Tuhan Yesus, kami sekarang sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu dan berguna bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doksologi. Puji Ya teman-temanku, ingatlah, jangan menyia-nyiakan waktu yang berharga yang kita miliki, yang Tuhan boleh berikan, yang percayakan kepada kita. Terlebih lagi di dalam masa muda kita. Terimalah Kristus dan hiduplah bergaul dengan Allah. Dan kiranya berkat Tuhan boleh menyertai setiap kita. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa yang begitu mengasihi kita, sehingga Ia memberikan kepada kita anaknya yang tunggal, Kristus, untuk mati menebus setiap kita, supaya kita boleh memiliki makna di dalam hidup ini. Dan kiranya Allah Roh Kudus juga yang boleh diberikan kepada setiap kita. Biarlah Ia yang boleh menolong kita, menuntun kita, untuk kita bisa hidup bergaul dengan Allah, dan kita boleh melakukan segala pekerjaan Allah yang memberikan makna hidup. Amin. Ibadah live streaming kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. This is my life, I surrender before your throne. I bend my knees, I surrender to worship you. And I lift my voice to sing your praises. Be magnified and be glorified today. You've opened up my eyes, oh God. You've opened up my eyes.